Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Rotunahara dari Prodi PGSD 2019A. Nah, sebelumnya di video ini saya akan menunjukkan desain perpustakaan yang sudah saya buat. Sangat-sangat sederhana dan tidak saya potong. Jadi kalau misalnya teman-teman videonya kelamaan, mungkin untuk memutarnya bisa 2 kali. Kecepatannya 2 kali. Jadi selamat menyaksikan. Nah, mari kita langsung menuju ke desain perpustakaan yang sudah saya buat. Nah, ini tampak dari atas. Nah, kita lihat dulu tampak dari depannya itu bagaimana. Bentar, masih loading ya teman-teman. Jeng jeng jeng. Nah, ini tampak dari depan desain perpustakaan yang sudah saya buat. Ini dari depan. Kita lihat ke samping. Nah, di samping ini dipenuhi sama tumbuhan, pohon-pohon. Terus di belakang, nah di belakang ini pun sama. Jadi kayak perpustakaan ini tuh dikelilingi sama pohon-pohon yang menjulang tinggi. Kenapa saya memilih pohon-pohon? Nah, untuk menyegarkan mata ketika pengunjung itu datang berkunjung untuk membaca. Nah, impian saya itu perpustakaan ini tuh saya bangun di pedesaan, tapi enggak pedesaan yang terlalu ke dalam gitu, enggak, cuma kayak di perkotaannya itu enggak terlalu rame gitu. Jadi kayak kalau pengunjung yang berkunjung itu kayak semacam sewaktu membaca buku itu bisa berkonsentrasi. Nah, kita langsung saja mengeksplorasi. Pertama itu halamannya. Nah, halaman dari perpustakaan. Bentar. Nah, untuk sisi kanan ini, bentar. Nah, sisi kanan ini udah tak isi sama ya tempat duduk pengunjung. Ketika pengunjung itu sudah meminjam buku, mungkin bisa membaca di sini sambil menikmati pemandangan sekitar layar. Untuk menikmati pemandangan di sekitarnya. Mungkin diiringi dengan angin yang sepoi-sepoi. Nah, di depan tempat duduk ini semacam gazebo nggak sih ya? Gazebo sama sebelahnya ini tuh kursi ayunan. Nah, depannya itu ada air mancur. Biasanya kan ada orang yang ingin membaca. Nah, ketika mendengarkan gemericik air itu kan jadi rileks gitu kan. Untuk sebelah kiri ini saya buat taman bunga yang sangat-sangat sederhana. Ini adalah tampak dari perpustakaan. Nah, kita langsung menuju ke lantai 1 dulu. Selamat datang di perpustakaan lantai 1. Nah, ketika kita masuk, ini langsung disambut sama meja yang dijaga oleh penjaga perpustakaan atau pustakawan. Nah, di sini kita bisa mencari berbagai informasi buku apa saja yang ada di perpustakaan ini disediakan. Nah, kalau misalnya ada pengunjung yang ingin memiliki kartu member tetap untuk berkunjung ke perpustakaan ini, bisa langsung menuju ke bagian tempat penjagaan ini. Sebentar. Nah, udah. Nah, ini langsung saja pengunjung itu bisa mengurus kartu membernya itu di sini.
kalaupun ada absen ataupun apapun bisa langsung menuju ke bagian penjaga perpustakaan. Nah, di depan tempat penjaga ini ada jajaran kursi biru. Gunanya apa kursi biru ini? Nah, gunanya itu untuk apa namanya? Pengunjung ketika ingin membuat kartu member. Kan biasanya ada proses yang diperlukan. Mungkin bisa menunggu di sini. Dari depan ini kita sudah bisa melihat rak yang berjejer sangat rapi. Nah, untuk bagian sini itu saya ingin mengisi buku, berbagai macam buku. Mungkin ada dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, terus ada pers dan komunikasi, terus ada juga kayak sarana transportasi, terus ada kewirausahaan, terus iptek maupun kesenian. Nah, untuk yang di dinding-dinding ini bisa diisi sama koleksi patung, miniatur, maupun yang lainnya. Nah, ketika pengunjung itu ingin membaca buku, sudah disediakan sofa yang ada di tengah-tengah ini. Ataupun ini juga sudah disediakan kursi yang bentuknya sangat-sangat unik. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri pojok. Nah, di sini rencana saya itu ingin menambah atau mengisi buku-buku di rak itu buku-buku kedokteran ya. Kedokteran, terus kesehatan, bagaimana cara merawat tubuh, pokoknya semua saya taruh di sini. Nah, di sini ada 3 kursi nih, 3 kursi yang bisa digunakan untuk diskusi. Ada juga kursi yang menghadap keluar. Ketika pengunjung ingin membaca, namun view-nya itu pemandangan, bisa duduk di kursi ini. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah. Nah, ini rencana saya itu mau saya isi sama berbagai macam buku, novel, terus cerita bergambar, ada komik gitu. Jadi kalau misalkan ada pengunjung nih yang bawa anak terus biar anaknya nggak bosan, mungkin bisa diajak ke sini untuk mencari buku-buku yang diinginkan. Oke, nah ini tampak dari atas desain lantai 1 yang sudah saya buat. Mohon dimaklumin ya teman-teman, ini kan saya nih baru pertama kali nih ngedesain kayak semacam bermain aplikasi desain ginilah. Nah, jadi mungkin agak kayak desainnya tuh sangat kurang, dan untuk menggeser-geser ruangan itu masih agak kesulitan. Nah, untuk menuju ke lantai 2, saya sudah sediakan tangga melingkar. Seperti ini. Saya taruh di belakang tempat pustakawan berada. Mengapa di belakang pojok? Untuk supaya itu tidak tidak menghabiskan ruang gitu loh. Kalau di tengah kan jelas menghabiskan ruang. Jadi saya taruh di belakang aja. Nah, ini tampak dari atas. Oke, kita langsung menuju ke lantai 2. Nah, lantai 2 ini kan sudah saya tutup sama bagian atas ya, maaf. Bagian atas ini sudah saya tutup sama atap. Mungkin kita geser dulu atapnya untuk bisa melihat penampakan dari lantai 2. Lantai 2 ini full sama kaca-kaca. Kenapa? Karena ketika pengunjung itu ingin membaca buku, tentunya kalau misal yang dihadapin itu tembok semua kan
mungkin pikirannya akan sumpek. Nah, kalau bisa membaca sambil melihat pemandangan di luar kan seger gitu di mata. Nah, ini sudah ada beberapa rak yang sudah ada di sini nih, teman-teman. Nah, untuk yang ini di kotak-kotak ini ya, di kotak-kotak ini. Nah, ini tuh untuk pengunjung yang membutuhkan privasi. Privasi baik untuk mengerjakan tugas, sekolah, kantor maupun yang lainnya. Ini sudah ada meja, kursi, dan rak-rak buku. Rak-rak ini. Nah, rak ini bisa kita isi sendiri. Nanti juga sudah diisikan buku, berbagai macam buku pengetahuan dari pendidikan maupun yang lainnya. Tapi mungkin saya khususkan untuk pendidikan aja. Nah, untuk yang di atas ini, kok di atas di sebelahnya. Ini ada rak-rak warna putih maupun warna hitam. Nah, untuk rak-rak putih ini dulu. Rak-rak putih ini rencananya itu mau saya isi sama buku-buku pendidikan. Bisa IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, terus dan yang lainnya berbau sama pendidikan. Di sini juga ada nanti mungkin di sela-sela ini saya isi sama kamus pendidikan, kamus bahasa Indonesia yang benar dan baik menurut KBBI maupun bahasa Inggris, pokoknya semacam kamus yang saya usahakan lengkap untuk dapat memanjakan para pengunjung. Untuk rak yang warna hitam ini bisa saya isi dengan apa ya? Sebentar, saya kok lupa. Bisa saya isi dengan buku yang berbau geografi. Nah, ya geografi dari satelit, terus planet-planet, antariksa, dan segalanya semuanya ada di sini. Kan kadang ada pengunjung yang sangat suka sekali membaca buku yang berbau angkasa luar. Mungkin saya akan taruh di rak hitam ini. Nah, di sebelahnya ini ada meja yang berjajar rapi, dilengkapi dengan komputer dan keyboard. Nah, di sebelahnya ini juga ada meja kursi satu set yang sudah dilengkapi dengan komputer dan yang lainnya. Nah, untuk yang meja hitam ini mungkin bisa diisi oleh pengunjung yang ingin mengerjakan berbagai macam tugas berbasis teknologi. Nah, untuk sini mungkin bisa bisa digunakan oleh pengunjung yang ingin rapat maupun yang ingin lainnya. Tapi pengunjung bebas menggunakan tempat duduk yang mana saja. Dan untuk yang bentuknya semacam donat-donat ini, nah ini adalah tempat duduk yang unik yang saya taruh di sini. Kenapa saya taruh di sini? Karena saya suka sekali kursi yang berbentuk unik. Nah, teman-teman di sini itu jaringannya sudah 5G. Jadi itu lancar, sangat lancar. Nah, untuk bagian sini, nah ini biasanya bisa digunakan untuk ruang-ruang rapat. Nah, untuk rak yang di sini berjajar di sini bisa diisi sama buku-buku berbau biologi, kayak penelitian tentang daun, bunga, hewan maupun yang lainnya. Mungkin bisa juga diisi dengan jurnal-jurnal penelitian. Oh, maaf keluar. Nah, untuk yang di sini buku-buku khusus IPA. Yang ingin mendalami IPA bisa mencari buku di rak hitam ini. Dan di pojok ini juga sudah saya sediakan kursi nih, kursi yang tak kalah unik dengan kursi-kursi lainnya. Nah, ini kita putar dulu. Nah, ini sangat unik.
Dan kita bergeser ke sebelahnya. Nah, di sini juga sudah disediakan ada komputer lengkap dengan printnya maupun fotokopinya. Jadi pengunjung bebas untuk mengeprint, fotokopi maupun mengerjakan tugas lainnya yang membutuhkan komputer. Sebentar. Oke, saya geser dulu. Nah, itu adalah bentar, ini adalah penampakan dari atas untuk lantai 2-nya. Sudah selesai, kita tutup kembali dengan atap. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan dari perpustakaan yang sudah kita kunjungi tadi. Bentar, ini atapnya sepertinya kurang geser kiri dikit. Nah, sudah. Nah, ini tampilannya. Semoga memang bisa terwujud desain impian ini dan bisa mengembangkan desain-desain yang lainnya. Mungkin kalau dilihat yang ahli desain ini kaku sekali desainnya. Oh iya, saya lupa jelasin, ini pagar-pagar di samping ini saya gunakan pagar tanaman nih. Pagar tanaman ya. Bentar. Aduh, ini kenapa ini? Pagar tanaman, soalnya agar lebih asri aja. Jeng, sudah selesai review tentang desain perpustakaan idaman saya. Jadi itu teman-teman desain perpustakaan idamanku. Mungkin di ekspektasi kalian itu ya tinggi lah. Mungkin ya teman-teman, tapi desain yang saya buat itu belum terlalu rapi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.